Nama Arsin, seorang kepala desa di Desa Kohot, Tangerang, Banten, menjadi sorotan lantaran berdebat dengan Menteri ATR BPN Nusron Wahid pada Jumat 24 Januari 2025. Keduanya terlibat perdebatan terkait dibangunnya pagar laut di pesisir utara Kabupaten Tangerang sejauh 30,16 km. Arsin sendiri mengklaim bahwa pagar laut yang ada di wilayahnya dulunya adalah dataran yang dijadikan empang. Namun, klaim Arsin langsung dipatahkan oleh Nusron yang menegaskan secara faktual lahan tersebut sudah tak ada lagi. Arsip bin Asip adalah Kepala Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang. Arsin dilantik menjadi Kepala Desa Kohot pada 14 September 2021 yang akan memimpin Desa Kohot hingga 2027 mendatang. Dalam Pilkades 2021 lalu, Arsin mengalahkan dua pesaingnya. Saat dilantik menjadi Kepala Desa Kohot, Arsin juga berjanji akan membuat pola kepemimpinan desa yang lebih berwarna dan dapat diterima oleh seluruh lapisan unsur masyarakat. Sementara itu di media sosial beredar informasi Arsin memiliki harta benda dan sejumlah mobil mewah seperti Fortuner hingga Jeep Wrangler Rubicon. Dari penelusuran, Arsin sendiri belum pernah sama sekali melaporkan harta kekayaannya, sehingga detail harta kekayaan Arsin tak bisa dilihat melalui LHKPN. Hanya saja kuasa hukum Arsin, Yuniar, mengaku bahwa kliennya sudah punya beberapa kendaraan pribadi mewah sebelum menjadi seorang kepala desa. Saat dikunjungi Menteri Nusron Wahid, Arsin sendiri dikawal beberapa orang berperawakan kekar, seperti layaknya pas pampres yang mengawal pejabat tinggi negara. Sejumlah pria itu melarang para awak media mendekat dan mewawancarai sang kepala desa. Bismillahirrahmanirrahim, mulai. Kepala kantor ya. Nah, nanti ini hanya proses. Nanti simbolis ya. Nanti selebihnya ini. Oke. Tadi di sono saya berdebat sama Pak Lurah. Pak Lurah ngotot bahwa itu dulunya empang. Siap. Ya, Pak Lurah. Katanya ada abrasi. Kemudian dikasih batu-batu ini dari tahun 2004 katanya. Siap. Karena kalau nggak nyampe sini gitu kata dia. Saya nggak mau debat sama Pak Lurah, ini kampung dia. Kalau kami debat saya nggak bisa pulang saya nanti. Tapi begini, mau Pak Lurah itu bilang empang, mau Pak Lurah bilang apa, yang jelas secara faktual, material tadi kita lihat sama-sama, fisiknya udah nggak ada tanahnya. Betul kan? Betul, betul. Nah, udah nggak ada tanahnya. Karena udah nggak ada tanahnya, saya nggak mau debat soal masalah garis pantai apa nggak mau itu dulu. Itu toh kalau dulunya empang, kalau yang di sono tadi karena udah nggak ada fisiknya, maka itu masuk kategori tanah musnah. Ya kalau masuk kategori tanah musnah, otomatis hak apapun di situ hilang. Hak milik juga hilang, hak guna bangunan juga hilang. Kenapa? Barangnya udah nggak ada, gimana ada haknya? Oke? Kecuali kalau ada barangnya. Nah ini nggak ada barangnya gitu. Hari ini ada yang dibatalkan, Pak? Ada. Berapa bidang, Pak? Berapa bidang Pak hari ini, Pak? Ada, nanti kan proses. Ada berapa banyak lah, pokoknya banyak bidang. Tapi yang jelas belum semua Belum hari semua. ini. Proses satu. Kan ngeceknya satu-satu, Mbak. Iya. Jadi sertifikat nomor sekian dicek di mana sini. Oke, satu lagi satu dicek satu. Karena memang aturannya begitu. Untuk yang hari ini, Hari ini aku belum tahu ada berapa itu. Yang jelas hari ini adalah kalau sekitar 50-an ada kali sertifikat. Dan kami masih punya kewenangan itu. Karena sertifikat ini terbit tahun 2023. Berdasarkan PP, kalau selama sertifikat itu belum usia 5 tahun dan ternyata dalam perjalanan terbukti secara faktual ada cacat material, ada cacat prosedural, dan ada cacat hukum, maka dapat kami batalkan dan dapat kami tinjau ulang tanpa harus proses perintah pengadilan. Tapi kalau sudah usia 5 tahun, maka harus perintah pengadilan. Ini poin yang keempat. Poin yang kelima, terhadap pihak-pihak yang terlibat dan terkait dalam proses penerbitan sertifikat tersebut, manakala
nanti terbukti berada di luar garis pantai, dan manakala terbukti tidak compliant, manakala terbukti tidak sesuai dengan prosedur, dan manakala terbukti tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, kami akan tindak sesuai dengan aturan yang perundang-undangan yang ada. Kira-kira yang terlibat siapa? Yang pertama adalah proses pengukuran, juru ukur. Dan kami sudah cek kepada teman-teman di Kantah di Tangerang menggunakan KJSB. Pihak swasta. Terhadap KJSB-nya, kami sudah mintakan perintah kepada Pak Virgo selaku yang menangani Dirjen SPPR untuk memanggil, dan kalau terbukti tidak prosedur, kami minta untuk di blacklist, kalau perlu merekomendasikan supaya izinnya dicabut. Kemudian setelah ada juru ukur dari KJSB butuh pengesahan. Karena itu pihak kepala seksi pengukuran dan survei yang ada di dalam Kantah Kabupaten Tangerang juga harus bisa kita mintain pertanggungjawabannya. Nomor 3, Kepala Seksi Pendaftaran dan Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah juga akan kita mintain keterangan dan untuk kita tindak sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Yang nomor 3, yang selanjutnya adalah Kepala Kantor di Tangerang. Tapi yang bersangkutan sudah pensiun. Juga akan kita panggil dan akan kita lihat apakah yang bersangkutan terlibat itu atau tidak. Karena itu kami atas nama Menteri ATR BPN mohon maaf atas kegaduhan yang terjadi kepada publik, dan kami akan tuntaskan masalah ini seterang-terangnya, setransparannya. Tidak ada yang kami tutupi.